Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema atau judul games kali ini Aries adalah ya. em, Apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu ya. Ini pesan semesta juga. Yang mana ada beberapa dari subscriber yang merasa bahwa kok hidupnya tidak adil ataupun banyak kecemasan, ketakutan, banyak orang yang jahat ya mengambil apa yang dia punya ya. Jadi ini untuk kamu Aries ya. Dan ya kenapa cuman suara saja yang terlihat, terdengar ya, dan tidak terlihat apa-apa ya, karena memang kondisinya saya lagi tidak enak badan, jadi mau tidak mau saya nggak bisa reading secara video ya. Saya hanya bisa reading merekam suara saya ya. Dan semoga tidak mengurangi keceriaan kamu ya untuk mendengar, dan semoga kamu tetap terhibur dengan readingan dari Ica Tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun kamu bisa mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas ya. Dan di belakang ada anak saya, dia lagi bermain, dan maaf kalau suaranya terdengar juga di dalam rekaman ini ya. Oke, untukmu ya Aries ya. Kamu membayangkan saya lagi mengocok kartu sambil berikan energimu ya, sambil fokus pada kartu ya, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries, Aries, Aries. Aries, pesan semesta untukmu Aries. Apa yang terjadi padamu Aries? Aries. Aries. Aries, saya lihat di sini ya. Ada beberapa yang membuat kamu kecewa ya, dari orang masa lalu, orang saat ini juga ya, keluarga. Kamu banyak ini ya, kecewa ya, entah dari pimpinanmu ya, kalau kamu kerja saat ini. Mungkin kamu belum dibayarkan gajimu, ataupun mungkin ya ada tunjangan atau ya ada sesuatu yang belum terbayarkan lah, seperti gitu, entah gaji, entah tunjangan, entah bonus, entah lembur atau apapun ya. Ataupun mungkin malah kamu dirumahkan ya, ada kecewa, ataupun mungkin kok saya sudah kerja lama kok nggak naik-naik ya gaji, padahal biaya hidup naik ya, tapi gaji kok gini-gini aja ya. Nggak usah takut, nggak usah ragu ya. Tetaplah berpikir positif dan selalu tetap bersyukur. Setidaknya kamu masih bisa lebih sehat ya. Oke, dan saya lihat juga di sini ada beberapa yang sakit hati karena pernah ditipu, pernah dizolimi, pernah diancam. Aries ya, pernah kamu juga diejek-ejek ya, diolok-olok ya. Wah, ini berat nih ya. Energi Aries berat nih. Kenapa? Karena ada kepahitan dalam diri ya, seakan-akan kayak merasa tidak adil, kok hidup saya begini ya, saya sudah berbuat baik kepada orang lain tapi kok balasannya malah saya ditimpa bencana ya, kok gini ya, ya saya pinjamin mereka uang malah mereka nipu saya, ataukah bahkan saya yang dipersulit untuk nagih-nagih ya, sampai sekarang malah orangnya ada yang kabur ya. Ataupun juga saya lihat di sini ada kekecewaan dari keluarga, yang mana pada saat kamu banyak duit mereka sayang kamu, pada saat kamu nggak ada duit mereka acuh tak acuh, bahkan kamu seakan-akan ditinggal ya. Ada beberapa mungkin kamu yang minta bantuan sanak saudara tapi malah nggak ada jawaban sama sekali untuk membantumu dalam soal keuangan. Aries, sehingga kamu merasa pedih hati.
ataupun mungkin pasanganmu sekarang lagi pergi ataupun ngambek sama kamu ya, atau bahkan sudah berpisah ya, karena mungkin ya kamu merasa bahwa mungkin dia tergoda dengan yang lain atau menggoda ya dengan orang yang lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik, sedangkan saya ini bisa apa ya, kondisi saya pas-pasan, muka juga pas-pasan, kantong juga pas-pasan. Kenapa ya, saya sudah berusaha yang terbaik tapi malah belum bisa mendapatkan orang-orang yang terbaik juga. Bahkan ada investasi-investasi, ujung-ujungnya dia pergi bawa kabur investasimu, dipersembahkan ke yang lain. Agak berat memang Aries ya, kamu tuh kayak kuat di luar ya, tapi ternyata banyak masalah di dalam hatimu Aries. Saya merasakan di sini ada beberapa dari kalian juga kayak seakan-akan udah deh pasrah aja deh, udah capek, udah lelah. Apa yang ingin semesta berikan kepadaku itu yang saya lakukan, lebih spiritual saat ini. Sudah kayak ya spiritual tapi dalam artian kayak mager ya, malas gerak ya. Udah capek, udah lelah, udah nggak mampu gitu. Ingin istirahat. Ya nggak apa-apa, istirahat dulu kan, jiwa dan ragamu Aries kalau memang capek ya. Nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo kalau belum rezeki ya. Pada saat kamu sudah pulih baru bisa lanjutkan perjuanganmu ya. Semesta mau menyampaikan kepadamu ya, tidak usah khawatir, apa yang sudah terjadi itu adalah pembelajaran untuk dirimu ya. Di sini pesan semesta untukmu ya, Aries, di mana kamu harus bisa lebih bersabar, di mana kamu harus bisa lebih up untuk dirimu sendiri. Ingat, yang bisa membuatmu happy adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya, sejahtera adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya bisa kalau dibilang ya apa ya, ya cuman untuk mengajarkan, mengarahkan. Selebihnya keputusanmu dan langkahmu. Tujuanmu mau di mana, yaitu kamu action. Ya. Adapun juga saya lihat di sini pacarmu ya. Mungkin kamu baru putus ya. Aries, kalau memang dia putus berarti bukan yang terbaik untuk dirimu. Nggak usah kamu terlalu macam-macam ya. Tidak usah terlalu mau ngoyo-ngoyo, itu saya harus saya sudah memberikan yang terbaik, dia harus juga membalasnya. Ingat, cinta tanpa syarat itu cinta yang tulus gitu ya. Terkadang ada cinta yang tulus, kamu merasa, ada Aries juga merasa bahwa kayak biasa aja, kayak macam sekarang kan kayak tidak menghargai dia, jadi dia juga tidak menghargai kamu. Nah ini ya, jadi kalau tulus ya tulus aja gitu. Seakan-akan kamu kan tidak tulus, meminta balasan, mengharapkan. Nah otomatis kamu juga mendapatkan cinta yang tidak tulus. Kenapa? Karena dirimu kan tidak tulus. Padahal menurut kamu saya sudah tulus loh Kak Ica. Tuh kamu mengharapkan. Kalau seandainya kamu tulus, beneran tulus, kamu gak akan ngeluh. Ya. Ya sudah, mau dia berikan kebahagiaan atau tidak ya terserah. Kalau kita bicara tulus, tapi kalau kita komplain ya, kita kayak bersungut, berarti itu kan nggak tulus. Walaupun mungkin kamu bilang saya sudah tulus loh Kak Ica, berarti itu ada pengharapan ya untuk mendapatkan balasan. Nah ini semesta ingin memberikan yang terbaik untuk dirimu dengan cara pola pikirmu yang harus diperbaiki ya. Jangan berpikir negatif terhadap dirimu sendiri. Wah saya kurang ini makanya begitu ya. Jangan menghakimi diri atau mengambil kesimpulan dari sudut pandang dirimu. Ya terkadang malah karena perbuatanmu itu malah mereka menyesuaikan sesuai dengan tindakanmu. Contoh, kamu membuat orang sakit hati sehingga pasanganmu juga membuatmu sakit hati gitu. Ataupun kamu diam, pasanganmu juga diam. Kamu nggak nyaman sama pasanganmu juga nggak nyaman bersamamu gitu. Ya walaupun mungkin kamu bilang saya sudah jiwa raga Kak Ica, sudah sangat-sangat sayang dia. Tapi kamu nggak sayang diri sendiri gimana? Dibenahi dulu dari dirimu. Kalau kamu mau menyayangi orang lain, ya sayangi dulu dirimu. Selama dirimu tidak bahagia, jaminkan dia tidak bahagia. Walaupun kamu sudah 100% memberikan jiwa dan raga untuk dirinya, dia anggap biasa aja. Kenapa? Karena energi kamu, energi bawah, bukan di vibrasi atas.
ya. Jadi kalau macam dia pergi dari dirimu, ya gak usah terlalu mau menyalahkan siapapun, menyalahkan diri sendiri, ya perbaiki diri aja untuk ke depan lebih baik. Gak usah terlalu harus begini harus begitu, kayak dia harus, saya bahagia baru harus bersama dia baru saya bahagia. No, ngapain kalau bukan orang yang tepat untukmu, yang mana semesta ambil. Kalau seandainya dia seperti tema kita ya. Jadi gitu ya, maaf ya, rumah agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi seperti gitu, seperti tema kita ya. Yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Jadi kamu gak usah terlalu pusing kalau dia memang milikmu ya. Jadi seperti gitu, yang jadi milikmu akan kembali padamu. Kalau dia jodohmu, akan semesta berikan padamu. Dia yang akan datang padamu. Sekarang kamu perbaiki dirimu. Mungkin dia pergi dulu dari dirimu karena mungkin kamu terlalu kasar, cuek. Ya, perbaiki supaya pada saat dia datang, kamu sudah menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik, yang bisa dia membuatmu bahagia, dan sebaliknya kamu bisa membuatnya bahagia. Jadi seperti gitu ya. Kalaupun seandainya dia bukan jodohmu, kamu tahan bagaimanapun tetap tidak akan bisa ya, karena dia bukan milikmu, dia akan pergi ya. Jadi kalau seandainya pada saat ini harus lebih move on ya. Kalau memang dia bukan jodohmu, berarti sudah ada diberikan semesta jodoh yang terbaik untuk dirimu. Jadi sekarang berbenahi dirimu. Begitupun keuangan. Ada yang bilang kemarin ya, Kak Ica, saya belum gajian, saya nggak adil, ditipu ya. Ya sudah, biarin aja. Uang itu bisa berputar. Sekarang kamu harus move on untuk bisa mendapatkan uang itu kembali. Dengan apa? Energi positif. Dengan cara bekerja. Bukan merenung, meratapi nasib. Ya. Atau penyesalan. No. Ya, apa yang sudah terjadi tidak bisa kita kembalikan ya. Kita hanya bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita di masa lalu. Tapi kita bisa memperbaiki masa depan kita dengan lebih produktif. Ya, pasti kamu bisa mengambil uang itu kembali dengan nominal yang mungkin lebih dari mereka yang pernah mereka ambil gitu. Uang itu akan jadi berkat buatmu dan dia tidak akan menjadi berkat buatnya. Jadi nggak usah meratapi ya. Pasti akan kembali, yang penting kamu move on. Ya, mungkin kalaupun sekarang kondisinya kamu lagi terpuruk, ya anggap aja belum keberuntungan kamu gitu. Karena saya lihat di sini kamu terkadang melihat dari kekurangan kamu dengan kelebihan orang lain, padahal belum tentu kelebihan kamu yang mereka punyai gitu. Ya, jadi kamu berdayakan kelebihanmu, jangan lihat dari kekuranganmu. Dan jangan mau macam contoh iri gitu, kan iri juga, tapi maksudnya kayak seakan-akan kok dia bisa, kok saya belum ya dapat rezekinya padahal saya sudah kerja. Sudah, itu rezeki mereka saat ini, rezeki kamu mungkin ke depan. Jadi kita nggak bisa bilang rezeki kita itu sama seperti rezeki mereka, no. Ya, karena semesta akan memberikan rezekimu di saat dan di waktu yang tepat. Ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan bahwa kamu tetap harus lebih bersyukur, berbenah diri. Ya. Move on. Yang tadi saya bilang kan, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, yang bisa membuatmu sukses dirimu, yang bisa membuatmu kaya dirimu. Kalau kamu cuman diam-diam, ya bagaimana kamu kaya? Bagaimana bisa kamu sukses? Gak bisa. Ya. Jadi harus ada tindakan. Harus ada bukti nyata untuk dirimu, bukan untuk orang lain dulu. Dirimu dulu yang dibenahi. Ini kan terkadang kamu itu memberikan ke orang lain dan mengharapkan orang lain yang membantumu. No, orang lain gak bisa membantumu untuk menjadi kaya. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri. Ya, kalau orang pernah menipumu apa, ya berikan maaf aja. Supaya apa? Energi positif kelimpahan itu bisa masuk dalam dirimu, dalam hidupmu. Pemaafan itu penting. Kamu kadang-kadang tidak memaafkan diri sendiri, orang lain, orang tua, bahkan keluargamu. Kalau kamu sudah sakit hati, kamu ingat aja. Mungkin oke, mulutnya maaf, tapi hati tuh enggak. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena ada pemalsuan dalam diri, menipu diri sendiri. Gitu ya. Jadi semesta mau kamu itu enggak usah takut. Yang apa yang akan jadi milikmu itu akan kembali padamu tanpa ngoyo-ngoyo cari.
Seperti ayam ya, kamu lah kejar ayam dia semakin lari. Tapi kalau kamu benahi dirimu, kamu makan ya di dekat ayam situ, nggak usah panggil-panggil, dia akan datang. Sama dengan rezeki, sama dengan semuanya itu ya, berkat, kelimpahan. Benahi dirimu. Kalau kamu sudah memantaskan diri untuk bisa mendapatkan itu, Tuhan akan berikan di saat dan di waktu yang tepat. Kamu sudah pantas tidak? Kamu sudah mampu tidak? Karena setiap masalah itu kan ada yang semesta berikan kepada kamu untuk bisa, artinya semesta itu memberikan masalah itu kan eh untuk, artinya dia mampu kamu bisa menyelesaikan gitu loh. Ya, karena apa? Pada saat kamu sudah menyelesaikan berarti ada berkat-berkat lain yang akan diberikan. Jadi masalah itu ibaratkan cobaan untuk kamu naik tingkat gitu. Yang mana kalau kamu lulus kamu akan naik tingkat. Sama seperti kita sekolah kan. Kalau kita lulus kita bisa naik tingkat ke tingkat berikutnya. Atau kita lulus kita bisa mendapatkan pekerjaan. Nah itu untuk mendewasakan dirimu, bekal buatmu di hari esok. Ya. Jadi nggak usah terlalu sesali apa yang sudah pernah terjadi. Orang mau nipu, orang mau apa ya. Macam contoh ada yang, Kak, pimpinan saya terlalu begini, saya punya apa, saya sudah mengerjakan semua kewajiban tapi hak saya kok belum ya. Ya sudah, setidaknya kamu masih bisa sehat saat ini, nggak apa-apa. Itu sudah sangat bersyukur. Itu rezeki paling utama. Ya, selebihnya bonus. Ya, macam contoh kamu bersungut-sungut kamu nggak bisa mendapatkan kekayaan dari kerjamu sekarang, ya setidaknya kamu nggak kelaparan dari kerjaan yang kamu kerjakan saat ini. Walaupun kamu nggak bisa kaya, kaya itu kan bonus. Yang pasti utama adalah kaya hati, kaya jiwa, kaya raga. Artinya ya kamu sehat, kamu bijaksana, kamu bahagia. Itu kan paling utama, selebihnya bonus. Ya, materi-materi itu kan bonus. Itu pun tidak paten, ya tidak abadi, bisa berputar kalau kamu tidak menjaganya dengan baik. Nah itu ya, jadi apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu, entah dalam bentuk yang sama atau bentuk yang lain. Jadi jangan takut, ya semesta akan memberikan yang terbaik untuk dirimu di waktu dan di saat yang tepat. Jangan pernah khawatir ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.